Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiza Laila, mahasiswa fisioterapi 2018. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana pemeriksaan terhadap 12 saraf kranial. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa ketajaman menghidu pasien. Step pertama adalah kita harus memastikan bahwa tidak adanya gangguan atau sumbatan seperti igus atau polip pada kedua lubang hidung. Nah, seterusnya mata ditutup dan kemudian salah satu lubang hidung ditutup secara bergantian. Tutup mata, tutup hidung, cium ya. Ya, satu lagi. Ibu bisa merasakan baunya? Bisa. Ini bau apa? Bau kopi. Nah, interpretasi atau hasilnya adalah normal. Tujuan untuk mengetahui adanya gangguan pada ketajaman penglihatan. Yang pertama adalah ruangan harus memiliki penerangan yang baik. Yang kedua, kita harus mengetahui adanya katarak, jaringan parut, atau fotofobia pada kedua mata pasien. Ibu pakai kacamata atau tidak? Pakai. Ibu bisa baca? Bisa. Setelah itu, pemeriksaan ketajaman penglihatan ini dilakukan pada masing-masing mata secara bergantian. Di sini saya sudah menyiapkan bagan Snellen yang berjarak 3 meter dari tempat pemeriksaan. Baik Bu, baca ya dari baris atas. EFP, TOZ, LPED, PELFD. Yang lagi. EFP, TOZ, LPED, PELFD. Ya. Jika pasien tidak dapat melihat, maka bisa digeser lebih dekat sejarak 1 meter. Jika masih belum bisa dapat melihat, maka kita akan melakukan perhitungan jari dari jarak 3 meter. Bila penderita hanya mampu menghitung kurang dari 3 meter, berarti ketajaman penglihatannya menurun. Jika masih belum jelas, maka kita akan melakukan deteksi gerakan tangan. Biasanya orang normal melakukan deteksi gerakan tangan dari jarak 300 meter. Cara lainnya adalah bisa menggunakan pemeriksaan senter. Pemeriksaan senter ini bertujuan untuk melihat persepsi cahaya. Jika pasien hanya dapat melihat gelap dan terang, maka tingkat ketajaman penglihatannya 1 atau tak terhingga. Jika pasien tidak dapat melihat cahaya, maka tingkat ketajaman penglihatannya 0. Nah, untuk membandingkan ketajaman penglihatan, kita bisa lakukan dengan cara melihat benda yang letaknya jauh, seperti Ibu bisa lihat jam dinding di sana? Bisa. Atau bisa melihat huruf di buku atau di koran. Itu suatu pemeriksaan pada gerakan bola mata yang bertujuan untuk mengetahui adanya gangguan atau tidak pada nervus oculomotoris. Ibu lihat ke kanan, kiri, atas, bawah. Nah, untuk interpretasi atau hasilnya adalah jika adanya nistagmus, maka akan terlihat pada jangka waktu tersebut. Nervus trochlearis ini adalah suatu pemeriksaan pada posisi kelopak mata. Bertujuan untuk mengetahui adanya gangguan pada nervus trochlearis. Di sini terapis hanya memperhatikan celah mata apakah ada ptosis, exophthalmus ataupun enophthalmus. Hasilnya adalah jika ditemukan adanya ptosis, maka pasien dicurigai adanya sindrom Horner. Pemeriksaan pada kondisi sensoris nervus trigeminus untuk mengetahui adanya gangguan pada sensori nervus trigeminus. Yang pertama, terapis menyiapkan tisu, kapas, dan jarum. Ibu tutup matanya. Rasa? Rasa. Rasa? Rasa. Rasa? Rasa. Rasa? Rasa. Rasa? Rasa? Rasa. Kanan sama kiri sama nggak rasanya? Sama. Yang kedua menggunakan rasa, Rasa. rasa, Rasa. rasa, Rasa. ini, Rasa. ini, Rasa. ini, Rasa. kanan sama kiri sama nggak? Rasa. Sama.
Untuk hasilnya, jika pasien dapat mendeskripsikan atau merasakan rangsangan, maka tidak adanya gangguan pada nervus trigeminus. Selanjutnya masih dalam nervus trigeminus. Pemeriksaan kali ini melakukan pada refleks kornea yang bertujuan untuk melihat adanya gangguan pada refleks kornea di nervus trigeminus atau tidak. Pertama, siapkan kapas atau tisu. Hasilnya adalah jika pasien dapat mengedipkan mata pada saat kapas mendekat ke arah kornea, maka hasilnya normal. Selanjutnya adalah di sini masih termasuk ke dalam nervus trigeminus. Di sini pemeriksaan pada kondisi refleks masseter atau jauh pada nervus trigeminus untuk mengetahui adanya gangguan atau tidak. Ibu buka mulutnya sedikit. Lagi. Untuk hasilnya adalah jika pasien mengatupkan rahangnya atau menutup rahangnya dengan hebat, maka dapat dikatakan hasilnya abnormal. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan pada refleks supraorbital nervus trigeminus yang bertujuan untuk mengetahui adanya gangguan atau tidak. Hasilnya, jika pasien tidak menutupkan matanya, maka dapat dikatakan abnormal. Selanjutnya adalah pemeriksaan motoris pada nervus trigeminus yang bertujuan untuk mengetahui adanya gangguan atau tidak pada motoris nervus trigeminus. Relax ya Bu. Nah, coba rapetin gigi sekuatnya. Coba turunin rahangnya dikit, buka mulutnya. Untuk hasilnya, jika adanya perbedaan tonus, maka dapat dikategorikan abnormal. Dan jika pada rahang dibuka adanya asimetri dagu, maka bisa dikategorikan adanya lesi. Bertujuan untuk mengetahui adanya gangguan pada nervus abdusen. Ibu, fokus ya. Tatap pulpennya. Nanti ikutin arah pulpennya, oke? 1, 2, 3. Tadi kelihatan ganda nggak Bu atau berbayang? Tidak. Hasilnya adalah jika mata tidak dapat bergerak ke arah lateral, maka adanya kelemahan pada otot rectus lateralis. Jika mata tidak dapat bergerak ke arah medial bawah, maka adanya kelemahan otot oblikus superior, yang keduanya dipersarafi oleh saraf kranial 6. Di sini tujuannya untuk mengetahui adanya gangguan pada saraf nervus facialis. Yang pertama adalah pemeriksaan fungsi motoriknya. Pertama-tama, terapis harus memperhatikan pada wajah untuk melihat lipatan dahi, tinggi alis, celah mata, lipatan kulit nasolabial, dan sudut mulut. Apakah simetri atau tidak. Nah, yang kedua, angkat alis, kerutkan dahi. Nah, tutup mata. Pejamkan mata, tutup mata sekuat-kuatnya. Setelah itu, coba senyum, giginya kelihatan. Seperti orang bersiul. Gembokkan pipi. Untuk membedakan kelumpuhan nervus 7 tipe upper motor neuron dan lower motor neuron. Jika tipe upper motor neuron, maka kelumpuhan hanya ada pada bagian mulut. Jika kelumpuhan pada lower motor neuron, maka kelumpuhan terjadi pada bagian mata dan pada bagian mulut. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan fungsi sensoris pada nervus facialis yang bertujuan untuk mengetahui adanya gangguan. Ayo Bu, julurkan lidahnya. Lagi. Tutup mata. Jika berasa, angkat jempol. Hasilnya normal jika pasien dapat mendeskripsikan rasa atau tekstur dari zat tadi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk
mengetahui adanya gangguan pada sistem pendengaran dan sistem keseimbangan pasien. Pemeriksaan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tes bisik dan tes arloji. Pertama adalah tes bisik. Ibu, nanti saya bisikin, Ibu ulang ya kata-katanya. 5, 12, 6. Selanjutnya adalah tes arloji yang dilakukan secara bergantian pada telinga kanan dan telinga kiri. Yang ke-9 adalah pemeriksaan nervus glossopharyngeus. Coba Bu buka mulutnya. Bilang A. A, Lagi. A. Yang panjang. A. Ke-10 adalah pemeriksaan nervus vagus yang berperan dalam refleks muntah. Buka mulutnya, Bu. Buka mulutnya. Hasilnya adalah normal jika adanya refleks muntah, yaitu suatu pemeriksaan otot-otot yang dipersarafi oleh nervus 11, yaitu nervus accessorius. Yang pertama adalah pemeriksaan pada otot trapezius. Angkat bahunya, tahan, jangan sampai saya turunin ya Bu. Ya. Hadap kanan, dorong tangan saya, hadap kiri, dorong tangan saya. Ibu buka mulutnya, julurkan lidah. Nah, hasilnya adalah jika pada saat lidah dijulurkan adanya deviasi, maka dapat dikatakan adanya atrofi atau fasikulasi pada otot lidah. Jika pada keadaan diam lidah tidak simetris, maka bisa dikatakan adanya penurunan tonus ke arah yang lumpuh. Untuk dapat membedakan kekuatan otot lidah, maka bisa menekan lidah ke samping kanan pipi atau ke samping kiri pipi. Kita bisa dapat membedakan antara kanan dan kiri. Tekan lidahnya ke kanan pipi. Sebelahnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.